Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita selalu melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Muhasabah atau introspeksi dalam hal apa? Dalam hal sesuatu yang sangat urgent dalam hidup kita, yaitu pada jamaah, apakah saya dengan panjenengan semua ini sudah betul-betul menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, atau justru kita dibenci oleh Allah? Naudzubillah min dzalik. Lalu para jamaah, siapa sajakah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Tentu jawaban secara konkret, secara lengkap harus kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an, di mana dalam beberapa ayat Al-Qur'an para jamaah, setidaknya ada 16 ayat Al-Qur'an itu yang berakhir dengan innallaha yuhibbu dan wallahu yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa sajakah para jamaah kelompok-kelompok hamba yang dicintai oleh Allah? Salah satu ayat yang sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah tadi, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan, ke dalam kehinaan. Dan berbuat baiklah kalian semua, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Jamaah rahmatullah. Jadi kelompok pertama hamba yang dicintai oleh Allah adalah kelompok muhsinin. Dan itu tersebar dalam berbagai ayat dan berbagai surat jamaah, yang jumlahnya Allah mencintai orang-orang muhsin itu ada 5 ayat yang berakhir dengan innallaha yuhibbu wallahu yuhibbu.
Kemudian pada jamaah, siapa lagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah? Allah juga mencintai kelompok innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wonten ayat 3 ayat. Kemudian para jamaah, Allah nggih dawuh hamba-hamba yang dicintai oleh Allah berikutnya adalah kelompok muttaqin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ada 3 ayat. Lalu para jamaah, innallaha yuhibbul mutatahhirin dan muttahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Ada 2 ayat. Kemudian kelompok yang keempat, Allah mencintai orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Kelompok yang kelima jamaah, Allah mencintai orang-orang yang mutawakkilin, orang yang selalu memasrahkan dirinya hanya untuk Allah. Dan yang terakhir, Allah mencintai safwa wahidah, orang yang selalu dalam satu barisan, yang menunjukkan kekompakan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara kita sesama umat Islam. Itulah jamaah kelompok hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, mudah-mudahan saya dengan panjenengan masuk ke kelompok-kelompok tersebut jamaah. Atau paling tidak mudah-mudahan kita masuk kelompok 4 kelompok atau 3 kelompok. Minimal jamaah kita harus masuk 1 kelompok. Apakah masuk muhsinin, muqsitin, muttaqin, mutatahhirin, sabirin, mutawakkilin, safwa wahidah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari kelompok hamba-hamba yang dicintai oleh Allah tadi itu para jamaah, kalau kita tinjau dari jumlah ayatnya saja, ternyata yang muhsinin itu jamaah, itu ayatnya paling banyak, 5 ayat. Muqsitin hanya 3 ayat, muttaqin hanya 3 ayat, mutatahhirin 2 ayat, sabirin 1 ayat, mutawakkilin 1 ayat, safwa wahidah 1 ayat. Sehingga dengan mudah para jamaah, di samping Allah mencintai kelompok-kelompok tadi itu, ternyata para jamaah, hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah kelompok muhsinin, orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik bahkan lebih baik. Itu orang muhsin jamaah, berbuat baik bahkan lebih baik. Muhsin itu para jamaah terambil dari akar kata ihsan. Yang ihsan itu pada jamaah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau sedang beribadah kepada Allah, maka engkau harus dapat melihat Allah. Ketika sikap merasa dapat melihat Allah saat kita ibadah itu tidak bisa kita lakukan, maka ingatlah, setiap kali ibadah yang kita lakukan, ibadah kita dilihat oleh Allah, ibadah kita dinilai oleh Allah, ibadah kita dipun biji dening Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jamaah telah memberikan pengertian dan definisi tentang ibadah itu. Apa ibadah itu jamaah? Ibadah adalah segala aktivitas yang kita lakukan, baik berupa tindakan maupun ucapan yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Itu semuanya ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya menyadari bahwa segala aktivitas yang kita lakukan ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang yang memiliki sikap ihsan akan sangat hati-hati dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, selalu dinilai oleh Allah kapanpun dimanapun kita berada. Saudaraku rahimakumullah, maka karena itulah orang-orang muhsin itu ibadahnya lebih dicintai oleh Allah daripada orang muqsid dan orang muttaqin, daripada orang-orang muqsitin dan orang muttaqin. Kalau orang muttaqin itu jamaah, ibadah yang dilakukan dorongannya adalah karena takut kepada Allah. Ini Ramadan, kalau saya tidak berpuasa amat sangat besar dosanya. Bahkan saya tahu Rasul dawuh, sehari puasa yang kita tinggalkan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, maka sehari yang saya tinggalkan itu tidak cukup diganti dengan puasa selama 1 tahun. Maka saya takut itu dan saya beribadah, saya melakukan puasa. Apakah ibadah karena takut kepada Allah itu tidak sah jamaah? Jawabannya sah jamaah. Walaupun ibadah yang kita lakukan itu karena takut kepada Allah, itu sah para jamaah. Apa bedanya dengan ibadahnya orang-orang muhsinin? Kalau orang-orang muhsin itu jamaah, ibadah yang dilakukan adalah karena dorongan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu ada perbedaan sikap yang sangat menonjol, yang sangat mencolok antara sikap takut dan sikap cinta. Karena kata anak-anak muda jamaah, kalau sudah cinta, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang penakut menjadi pemberani karena cinta. Maka kalau dorongan ibadah yang kita lakukan itu karena cinta kepada Allah, seberat apapun puasa ini, walaupun lapar, haus, dahaga, karena kita cinta kepada Allah, tetap saya lakukan karena saya cinta kepada Allah. Secapek apapun, karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, maka saya tetap berangkat untuk ikut salat tarawih karena saya cinta kepada Allah. Maka yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, yang berat juga menjadi ringan. Jamaah Allah, demikian pula sikap orang muhsin dengan orang muqsid. Orang yang berbuat adil itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Orang muhsin ini, adil itu kan begini jamaah. Saya punya hutang ke orang A 1 juta. Alhamdulillah satu hari saya sudah punya uang, saya kembalikan hutang saya ke A 1 juta. Hutang saya 1 juta, saya kembalikan 1 juta. Adil. Tapi ketika saya mau menjadi orang muhsin jamaah, Mas, saya bilang, saya terima kasih sudah dibantu, dipinjami uang dulu 1 juta. Dan Alhamdulillah saat ini saya dapat rezeki banyak Mas. Ini hutang saya kembalikan 1 juta. Dan kemudian ini infak saya ke panjenengan 300.000. Itulah orang muhsin jamaah. Memberikan hak orang lain dengan lebih banyak dan mengambil haknya sendiri dengan lebih sedikit. Atau kalau orang yang A tadi mau menjadi orang muhsin yang saya hutangi uang tadi itu jamaah, begitu saya mengembalikan uang, dia bilang, Ustadz, kembalikan 600 saja. Loh, hutang saya kan 1 juta. Iya, enggak apa-apa, 600 saja. Itulah orang A itu namanya orang muhsin, mengambil haknya dengan lebih sedikit dan memberikan hak orang lain dengan lebih banyak. Jamaah Allah, karena itu dalam konteks kehidupan, orang-orang muhsin ini, orang-orang yang punya sikap ihsan ini jamaah, itu melihat orang lain itu sebagaimana dirinya sendiri. Kalau di sana ada orang yang sedang kesusahan, sesungguhnya yang di sana yang susah itu adalah saya. Maka karena yang di sana susah itu saya, akhirnya kita bangkit untuk memberikan bantuan. Kalau di sana ada orang yang kelaparan, itu sesungguhnya yang lapar di sana itu adalah saya.
Maka karena saya yang sedang lapar, saya bangkit untuk memberikan bantuan. Itulah orang-orang muhsin. Itulah orang-orang yang punya sikap ihsan dalam hidup, berbuat baik dengan lebih baik. Makanya para jamaah, konteksnya di dalam Al-Quran, ihsan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya para jamaah, yang pertama, kalimat ihsan diterapkan hubungannya antara anak dengan orang tua. Allahu Akbar. Ini menjadi luar biasa. Salah satu ayat misalnya di dalam Al-Isra, ayat yang ke-23. Allah dawuh, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu hanya menyembah kepada Dia saja, kepada Allah saja. Dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah baik dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ayat ini para jemaah luar biasa. Allah mendudukkan orang tua kita itu dengan kedudukan yang amat sangat mulia di sisi Allah. Jangan bayangkan ayat ini. Setelah Allah memerintahkan agar kita berbakti kepada Allah, langsung yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Enggak pakai diselingi yang lain. Setelah Allah perintahkan kita berbakti kepadanya, kepada Allah, langsung jamaah, lalu berbaktilah kamu sekalian kepada kedua orang tuamu. Kedudukan yang amat sangat mulia di sisi Allah kedua orang tua kita itu. Kenapa jamaah? Jawabannya simpel. Karena saat ini jamaah, saya dengan panjenengan jadi apa saja. Bahkan saat ini para jamaah jenengan punya apa saja, tidak ada yang bisa lepas dari peran kedua orang tua kita. Baik peran secara langsung maupun peran secara tidak langsung. Mungkin secara materi orang tua kita nggak bisa memberi bantuan, tapi doa orang tua jamaah, ingat, doaul walid kadu'ain nabi li ummatih, kata Rasul. Doa orang tua kepada anaknya itu jamaah bagaikan doanya Nabi kepada umatnya, mustajab. Jadi jamaah rahmatullah, oleh sebab itu jenengan boleh berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang tidak berseagama dengan kita, silahkan. Tapi jangan sampai perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapapun itu mengalahkan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Sampai-sampai jamaah, birrul walidain yang harus kita lakukan itu bukan saja karena beliau masih hidup bersama kita, sampai pun beliau sudah dipanggil oleh Allah sebagai seorang anak saya dengan panjenengan, tetap wajib melakukan birrul walidain kepadanya. Sambunglah orang-orang yang pernah disambung oleh kedua orang tua kita. Doakan kedua orang tua kita agar mendapatkan rahmat Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita anak yang soleh solihah. Itulah birrul walidain kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Karena itu pula jamaah, sebuah kisah zaman Rasulullah SAW itu jamaah, wonten sahabat yang lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, katanya, saya habis menggendong ibu saya ya Rasul untuk melaksanakan ibadah umrah. Tawaf saya gendong, sa'i saya gendong, berangkat dan pulang pun saya gendong ya Rasul. Maka kata sahabat, sudah cukupkah ya Rasul bakti saya kepada ibu saya? Napa jamaah? Jawab ini pun Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sekali tarikan nafas keluhan ibumu tidak cukup kamu ganti dengan itu. Jangan bayangkan, sekali tarikan nafas keluhan orang tua kita
tidak cukup jamaah sekedar kita balas dengan kita gendong untuk melaksanakan ibadah umrah bahkan mungkin haji, tidak cukup jamaah, karena memang peran kedua orang tua kita itu sungguh amat luar biasa. Nggak pernah kok kita sebagai orang tua itu kemudian nagih anak, dulu kan kamu dibiayai oleh papa sekian ratus juta, ayo balik no saiki. Nggak ada orang tua begitu. Ikhlas 100 bahkan 300% orang tua ke anak itu. Jadi jamaah Allah, aplikasi sikap ihsan kepada orang tua itu seperti itu. Kita harus memuliakan beliau berdua semulia-mulianya. Luar biasa, karena itu tadi ayatnya setelah Allah langsung kedua orang tua kita. Yang kedua jamaah, hubungan di antara sesama kita. Aplikasi nilai ihsan hubungan sesama kita. Jangan baca di dalam An-Nisa ayat 86. Allah dawuh, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ila akhir ayat. Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka kata Allah, balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan lebih baik. Atau kata Allah, setidaknya balaslah penghormatan dari orang lain yang diberikan kepada kita itu, balaslah dengan yang sepadan, aurudduha. Allahu Akbar. Ayat ini jamaah mengajarkan kita untuk memberikan kebaikan kepada orang lain itu dengan lebih baik. Sampun cekap menawi panjenengan salam kepada temannya, assalamualaikum, lalu dijawab waalaikumsalam mas, sudah cukup memang. Tapi kalau panjenengan mau menjadi orang muhsinin, ketika ada teman kita yang memberikan salam assalamualaikum pak, jangan biar menjadi orang muhsinin, balas bi ahsana minha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah panjenengan orang-orang muhsinin. Maka siapapun yang WA ke saya, assalamualaikum, mesti jawabnya saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membiasakan untuk biar menjadi orang muhsin. Ibu-ibu panjenengan, ketika nanti sore ada tetangga yang mengirim kolok 1 mangkok misalnya, maka biar panjenengan menjadi orang muhsin ibu-ibu, besoknya jangan kirim 3 mangkok loh ya, jangan semangkok. Itu adil aja kalau semangkok itu ya. Jadi kalau jenengan ini menjadi orang muhsin, kirimlah lebih banyak, kirimlah lebih baik. Itulah orang-orang muhsin jemaah. Terakhir pada jemaah, aplikasinya hubungan antara suami istri. Bagaimana sikap ihsan hubungan antara suami istri itu? Salah satu ayat di dalam Al-Baqarah ayat 229. Allah dawuh, "Adh-dhalaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Talak yang boleh dirujuk itu kata Allah 2 kali. Setelah itu maka istilahnya rujuklah dengan cara yang ma'ruf. Dan kalau harus bercerai kata Allah, cerailah dengan cara yang ihsan. Cerailah dengan cara yang baik. Jangan sudah bercerai masih berantem terus. Tidak begitu jamaah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kalau karena takdir Allah harus cerai, cerailah dengan ihsan, dengan yang baik. Bahkan mungkin mantan suami yang ingin menjadi orang muhsin, dek, kita punya hak harta gono gini. Hak harta gono gini itu 50-50 dek. Tapi karena saya titip anak-anak saya, sudahlah ambil yang 80%, cukup saya yang 20%. Itulah mantan suami yang muhsin. Luar biasa, memberikan hak orang lain dengan lebih banyak dan mengambil haknya dengan lebih sedikit. Itulah orang-orang muhsin jamaah. Makanya orang-orang muhsin itu pada jamaah amat sangat dicintai oleh Allah, melebihi cintanya Allah kepada kelompok
muqsitin, kepada kelompok muttaqin, kepada kelompok mutawakkilin, sabirin dan mutatahhirin serta safwa wahidah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira gimana kita sudah sedikit-sedikit sakit mengaplikasikan sikap ihsan dalam hidup ini, sehingga kita semuanya berkeinginan agar kita menjadi sekali lagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Ramadan seperti ini, jamaah, begitu berkali-kali kita sudah mendapatkan pencerahan dari para kiai kita, para guru kita, para ustadz kita, bahwa tujuan Allah memerintahkan saya dengan panjenengan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya intensitas dan volume ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, jamaah, harus lebih meningkat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Meningkat itu, jamaah, pengertiannya satu, tinggalkan kemaksiatan khususnya selama Ramadan, biar menjadi pembelajaran kita nanti di luar bulan Ramadan. Jadi tinggalkan kemaksiatan, tingkatkan amal ibadah kita, sehingga nilai takwa kita semakin meningkat. Ngapunten para jamaah, jangan sampai kita yang sudah puasa puluhan tahun lamanya ini, kita masih melaksanakan puasa dengan istilah saya sekedar berpuasa atau puasa sekedarnya. Nek basa Jawanipun pokoke poso timbangane ora poso. Jangan jamaah. Itu kan puasanya anak-anak kita, pokoke poso. Ya. Itu kan puasanya cucu-cucu kita, pokoke poso. Nah, biar tidak pokoke poso, jangan sekedar mempuasakan mulut dan perut, jamaah. Kalau puasa itu sekedar mempuasakan mulut dan perut, itulah yang kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Banyak, kata Rasul, tidak sedikit, banyak orang yang berpuasa tetapi dengan puasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Jangan sampai terjadi diri kita, jemaah. Amat sangat rugi kita yang sudah lapar dan haus tetapi nol nilainya di sisi Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu, kalau puasa yang kita lakukan sempurna, maka yakin tujuan Allah menetapkan puasa agar kita menjadi orang yang muttaqin akan dapat kita raih dan kita peroleh. Dan dengan kita menjadi orang muttaqin, kitalah jamaah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Matur nuwun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.